Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita karakter ulul albab untuk kita mengambil pelajaran, dan ternyata ada kurang lebih 8 dalam Quran surah Ar-Ra'd dari ayat 19 sampai ayat 22. Dan di ayat 23 Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang memaksimalkan akalnya untuk mengamalkan karakter ulul albab tersebut adalah Allah jamin dengan jannatu adnin, surga Aden, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan akan masuk ke dalam surga itu man solaha min abaihim, orang-orang solih dari orang tua mereka, ayah-ayah mereka, wa azwajihim, yang solih pula dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, yang solih pula dari keturunan mereka. Masya Allah. Maka kalau kita maksimalkan makna dari ulul albab ini, sekeluarga masuk surga. Itulah yang sering kita dengar istilah sehidup sesurga. Hidup di dunia memaksimalkan akal kita menjadi para ulul albab yang mengamalkan karakter-karakter mereka, dan kemudian kita jumpa kelak bersama keluarga di surga. Dan itulah kebahagiaan terbesar bagi orang-orang beriman. Bukan mereka yang berpisah kelak di surga, satu di surga, kemudian yang lain di neraka. Enggak. Tapi yang kita harapkan orang-orang beriman itu kita bersama di dunia dan kelak berjumpa lagi di surga, terutama kepada keluarga kita, orang tua, pasangan, anak keturunan, kumpul lagi semuanya di surga. Dan bulan Ramadan, di antara barokahnya, khotifillah yang dirahmati Allah, adalah kumpul keluarga. Ya, bulan Ramadan adalah kumpul keluarga. Senang betul kita kalau bisa sahur bareng keluarga, kalau bisa buka bareng keluarga, dan pada akhirnya ketika Allah hadirkan ya Idul Fitri, hari raya untuk kita semua orang-orang beriman, luar biasa. Ya, di antara kita menyaksikan betapa besar ya karunia Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan persatuan hatinya orang-orang beriman terus pada keluarga, kumpul kita semuanya. Ya, satu keluarga itu kumpul, keluarga besar luar biasa ya, dari kakek nenek, kemudian orang tua, paman, bibi, ponakan, sepupu ya, hingga kemudian kalau bisa jadi cucu-cucunya kumpul ramai itu ya untuk makan bersama, merayakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa melafadzkan kalimat takbir, Allahu Akbar ya. Kebesaran Allah hadirkan kita pada hari raya Idul Fitri, dan itu kebahagiaannya luar biasa. Itu baru di dunia. Kita kumpul keluarga tuh senangnya luar biasa, apalagi di surga kelak. Apa hikmahnya? Ternyata kita ambil hikmahnya dari kata ulul albab, orang-orang yang berakal. Mereka memaksimalkan amal terbaiknya untuk kelak berjumpa kembali bersama keluarga di surga. Dan kemudian dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Pilih dari pintu mana saja yang dijaga malaikat bagi orang-orang soleh tadi, sekeluarga masuk surga. Apa kata malaikat kepada sekeluarga yang masuk surga ini? Karena mereka maksimalkan akalnya untuk mengamalkan karakter ulul albab, salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas kalian semua sudah sabar mengamalkan apa yang Allah perintahkan, memaksimalkan akal yang Allah anugerahkan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran. Fa ni'ma uqbaddar. Sungguh betapa nikmatnya tempat kembalinya orang-orang yang beriman dan memaksimalkan akalnya untuk mendekat kepada Allah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, berikutnya di dalam makna tadzakkur dan tadabbur yang kita bahas, makna kedua dari ulul albab ini ada di Quran surah Ibrahim. Ini ayat keempat ya, terdapat di ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat 52 surah Ibrahim ini adalah ayat terakhir penutup dari surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza balaghul linnas. Kata Allah, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Balagh, penjelasan yang sempurna, linnas, bagi manusia. Waliyundharu bihi. Dan Al-Quran ini kemudian Allah jadikan pula
peringatan, untuk diberikan peringatan kepada mereka, waliya'lamu, dan supaya mereka mengetahui annama huwa ilahu wahid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah wahid, yang maha esa, hanya Allah, tidak ada ilah selainnya. Tauhid. Waliyadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, surah Ibrahim ini diantara surah pilihan yang Masya Allah maknanya baik dari kisah Nabi Ibrahim sendiri tentang penegak, ya, kita kenal dengan Bapak Tauhid kita yang menegakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara bentuk hikmah, nilai yang kita ambil dari ulul albab di ayat 52 surah Ibrahim ini adalah bagaimana orang-orang yang berakal itu menjadi orang-orang yang bertauhid, kuat tauhidnya, kuat akidahnya, kuat keyakinannya kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita juga mengenal dalam sejarah Islam betapa Nabi Muhammad SAW dalam sirah ketika Allah hadirkan bangsa Arab, lebih khusus di orang-orang Quraisy, di antara lawan dakwahnya Nabi adalah pamannya sendiri yang bernama Amru bin Hisham. Konon dalam sejarahnya Amru bin Hisham ini paman Nabi bukan orang sembarangan. Dia termasuk pemimpinnya orang-orang Quraisy dan salah satu orang cerdas. Orang cerdas dari bangsa Arab, orang cerdas dari suku Quraisy. Tapi kenapa orang secerdas Amru bin Hisham dalam sejarah disebut dengan Abu Jahal? Bukan sekedar jahil, tapi jahal. Di sana ada taukidnya, menekankan betapa bodohnya dia. Bahkan bapaknya orang-orang yang bodoh, itu Abu Jahal. Kenapa? Karena Amru bin Hisham, orang secerdas itu, tidak menjadikan kecerdasan akalnya untuk beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Maka ikhwati fillah yang dirahmati Allah, hikmah berikutnya yang kita bisa ambil dari Quran surah Ibrahim ayat ke-52 sebagai penutup surat Ibrahim ini adalah begitu jelas Allah menurunkan Al-Qur'an kepada manusia. Ya, maka maksimalkanlah akalnya untuk menambah tauhidnya, imannya kepada Allah, menguatkan keyakinannya bahwa la ilaha illallah ila akhir ayat. Tidak ada ilah kecuali Allah sampai Allah menjemputnya, sampai itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum Allah mewafatkannya dan berharap mendapatkan syahadah dan husnul khotimah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya makna dari tadzakkur tadabbur yang kita ingin ambil hikmah dan pelajarannya ada di satu surat yang surat ini istimewa, ya, karena hanya satu huruf, yaitu surat Shad. Di dalam surat Shad itu ada dua ayat yang kata ulul albab bermakna tadzakkur dan tadabbur dalam Quran surah Shad. Di ayat berapa saja terdapat surah Shad, ya. Ini berarti tempat yang ke-5 di ayat yang ke-29 dan tempat ke-6 surah Shad di ayat ke-43. Ayat ke-29 kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Qur'an ini adalah yang kami turunkan kepada engkau, mubarak, ya. Al-Qur'an ini adalah Quran, kitab yang penuh keberkahan. Untuk apa Allah turunkan Quran ini kepada engkau? Liyudabbiru ayatihi, supaya mereka semua menghayati, mentadaburi, merenungi ayat-ayat Allah dalam Quran, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mereka yang berakal mengambil pelajaran, ulul albab. Kemudian di ayat 43 masih dalam surat yang sama, surah Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna lahu ahlahu, dan kami karuniakan ia ahlahu, keluarganya, kumpul lagi keluarganya, wa mithlahum ma'ahum, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, rahmatam minna, sebagai rahmat dari kami, rahmat dari Allah, wa dzikra, dan peringatan li ulil albab, pelajaran peringatan bagi orang-orang yang berakal. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, di ayat 29 surah Shad ini sebelumnya Allah menggunakan kalimatul istifham, ya, yang sebelumnya juga sudah kita bahas, yaitu ketika Allah berfirman di ayat ke-28-nya, am taja'alul ladzina amanu wa amilus solihat kal mufsidina fil ard. Apakah
sama atau pantaskah kami memperlakukan alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang beriman dan beramal solih, kal mufsidina fil ard, sebagaimana orang yang merusak bumi? Apakah pantas kami perlakukan sama, kata Allah? Am naj'al muttaqina kal fujjar, begitu pula apakah pantas kami perlakukan sama orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berbuat dosa? Sehingga kemudian Allah sampaikan di ayat ke-29, Al-Quran itu Allah turunkan supaya kita mendapatkan hikmah yang besar. Liudabbiru, kita hayati, kita renungi, dan kita ambil pelajaran, karena di dalam Al-Quran itu Allah hadirkan banyak keberkahan. Khotifil yang dirahmati Allah, di surat Shad ayat 29 ini kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran supaya kita mendapatkan keberkahan. Bahwa sekali lagi Allah peringatkan, tidak sama orang yang bertakwa dengan orang yang berbuat dosa. Tidak sama dan tidak akan diperlakukan sama orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita ingat ya, sebuah kaidah dari para ulama, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Maka apa yang diperlakukan kelak akan dipertanggungjawabkan. Lalu berikutnya di ayat 43-nya Quran surah Shad ini, sebelumnya Allah kisahkan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Allah berikan kepada Nabi Ayub ujian demi ujian, ya, sakit yang dirasakan Nabi Ayub, bagaimana penyakit yang ia derita selama hidupnya, kemudian karena kesabarannya ia menjalani musibah ujian yang Allah berikan itu dengan penuh keimanan. Apa hadiah yang Allah berikan? Wa wahabna lahu ahlahu, Allah anugerahkan lagi kembali keluarganya kepada Nabi Ayub. Wa mithlahum ma'hum, bahkan Allah lipat gandakan lebih banyak. Sebagai bentuk apa? Rahmatam minna, sebagai bentuk rahmat dari Allah, hadiah atas ujian yang setelah Allah berikan, dan Nabi Ayub melaluinya dengan penuh keimanan dan kesabaran. Wa dzikra, dan ini merupakan peringatan, pelajaran untuk kita orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berakal, bahwa hidup itu, ikhwati fillah yang dirahmati Allah, tidak lepas dari yang namanya ujian. Kita belajar Nabi Ayub bahwa setiap ujian yang kita lewati itu adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mampu melewati setiap ujian yang Allah berikan, hadiah menanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah berikan langsung di dunia, atau kelak hadiah itu akan Allah berikan ketika di surga, sebagaimana yang disampaikan malaikat kepada orang-orang yang mengamalkan karakter ulul albab. Kita ingat-ingat betul ayat ini, surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum, selamat ya bagi kalian semua orang-orang yang memaksimalkan akalnya, beramal solih, beriman kepada Allah, atas kesabaran yang telah kalian amalkan selama hidup di dunia. Inilah hadiah bagi orang-orang yang beriman dan bersabar melewati setiap ujian yang Allah berikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.